Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Sapirno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten nomor 2 tahun 2019. Sebuah silinder berongga berjari-jari R bermassa M berada di pinggir meja. Jika silinder itu jatuh menggelinding dari keadaan diam, kemudian lepas dari meja pada sudut theta. Tentukan nilai sudut tersebut atau theta. Yang kedua, tentukan kecepatan pusat massanya pada saat itu. Yang diketahui dari soal itu percepatan gravitasinya yang biasa dilambangkan dengan G. Tetapi masih ada juga yang diketahui pada soal itu, yaitu R dan M. R sebagai jari-jari atau ketinggiannya dan M sebagai massanya. Massa dari silinder berongga tadi. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah ilustrasi dari gambar tersebut, yang dimana posisinya diam dan ini posisi yang bergerak, jatuh tanpa disebutkan apapun, tiba-tiba jatuh gitu, sehingga memiliki suatu sudut atau theta. Untuk pembahasan kali ini kita tinjau lagi dari benda tersebut, yang dimana benda tersebut ada posisi pertama dan ada posisi terakhir, posisi awal atau posisi terakhir, yang dimana posisi awal kita anggap dengan A dan posisi terakhir kita anggap dengan B. Dan di sini memiliki suatu sudut, ini A, ini B. Ini yang dinamakan suatu jari-jarinya, jari-jari dari lingkaran tersebut, jari-jari dari silinder berongga. Karena silinder berongga itu adalah tabung. Tabung memiliki lingkaran. Lingkaran itu memiliki jari-jari. Seperti itu. Untuk kali ini kita akan membahas menggunakan hukum mekanik atau hukum kekeralan energi mekanik. Yaitu dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Yang dimana energi potensial ini suatu ketinggian yang dimiliki oleh posisi awal, dan energi kinetik A adalah kecepatan yang berada pada posisi awal, sama dengan energi potensial yaitu keadaan terakhir yang memiliki ketinggian, dan energi kinetik B sebagai kecepatan dalam benda B atau posisi terakhir. Dapat kita turunkan lagi energi potensial yang dapat dari sini, MGR sebenarnya MGH, tapi hanya itu sama dengan R, yaitu sebuah jari-jari. Jadi massa kalikan gravitasi dikalikan jari-jari ditambahkan dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena pada saat posisi diam otomatis tidak memiliki kecepatan, sehingga kecepatannya itu 0 meter per second. Sama dengan massa kali gravitasi kalikan jari-jari, sama aja. Cuman yang berbeda kali ini yaitu posisi letaknya. Karena posisi awalnya tegak searah garis, dan yang posisi kedua terakhir tidak searah garis, sehingga memiliki suatu sudut. Jika diproyeksikan, yaitu sudutnya berada di samping, sehingga dapat kita proyeksikan yaitu samping dibagi miring, sehingga dapatnya cos. Otomatis kita menggunakan cos dalam penyelesaian kali ini. Jadi M massa kalikan gravitasi kalikan jari-jari kalikan cos theta. Ditambahkan energi kinetiknya. Energi kinetik dibagi berdua lagi, yaitu energi kinetik dan energi translasi. Yang dimana energi kinetik ini adalah energi kecepatan ditambah dengan pergeseran. Di sini pada gambar ini memiliki energi kinetik kecepatan atau kecepatan dan pergeseran. Seperti itu. Dapat kita turunkan lagi MGR cos theta, kita pindahkan ke ruas kiri akan menjadi minus karena positif di bagian ruas kanannya. Jadi MGR dikurangi MGR cos theta sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah dalam kurung MR kuadrat. Kenapa inersianya berubah menjadi MR kuadrat? Karena inersia dari silinder berongga itu adalah MR kuadrat. Jadi ada beberapa rumus yang harus dihafal di materi kali ini. Dan juga omega kuadrat kita turunkan rumusnya.
akan mendapatkan V kuadrat per R kuadrat. Ini didapatkan dari kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Tinggal dipindah kiri kanan akan mendapatkan rumusnya seperti ini. Di sini bisa dapat kita coret R kuadrat dengan R kuadrat, jadi sisa setengah MV kuadrat. Di sini juga dapat kita coret lagi M, semua M kita coret. Karena ini kan setengah MV kuadrat, jadi kan sama aja. Sudah selesai itunya, perkaliannya. Jadi tinggal dicoret M-nya semua. Karena kiri kanan difaktorin juga, jadi bisa dicoret. Dan di sini kita turunkan lagi akan mendapatkan suatu GR dalam kurung 1 kurang cos theta tutup kurung. Sama dengan setengah VB kuadrat tambah setengah VB kuadrat. Nah, seperti ini. Ini posisi ini itu difaktorin GR dengan GR karena kiri dan kanan itu sama. GR dengan GR dipindahkan. Jadi GR kali 1 tetap GR kali cos theta tetap GR cos theta. Sama dengan setengah VB kuadrat ditambah dengan setengah VB kuadrat. Setengah VB kuadrat ditambahkan setengah VB kuadrat sama dengan VB kuadrat. 0,5 tambah 0,5 yaitu 1. Nah, seperti itu. Jadi VB kuadrat itu sama dengan GR dalam kurung 1 kurang cos theta. Kita stop tinjau yang pertama, kita lanjut ke tinjau yang kedua. Bisa dilihat pada gambar, tidak hanya energi mekanik aja yang berpengaruh pada benda tersebut, tetapi gaya sentripetal juga yang berhubungan dengan situ. Yaitu gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan VB kuadrat per R. Yang dimana gaya yang bekerja pada benda tersebut, posisi terakhir tersebut yaitu mg cos theta. Sama seperti tadi, gayanya yang mengarah ke bawah, kita anggap gaya yang kita arah ke bawah. Dan Newton atau gaya normalnya kita arah ke atas. Otomatis ketika dia jatuh, berarti mg cos theta-nya yang menang. Kita anggap gaya normalnya itu 0. Kenapa? Karena kalah, karena jatuh. Jadi N ini gaya normal ini sama dengan 0. Sama dengan mVB kuadrat per R. M-nya kita coret. Sehingga sisa G cos theta sama dengan VB kuadrat per R. R-nya pindah ke ruas kiri akan menjadi GR cos theta sama dengan VB kuadrat. Ini merupakan suatu persamaan yang kedua. Yang tadi merupakan suatu persamaan yang pertama. Kita lanjut. Karena dari kedua persamaan itu dapat diperoleh sebagai berikut. Yaitu GR 1 kurang cos theta tutup kurung sama dengan GR cos theta. Ini adalah VB kuadrat dari persamaan yang pertama. Ini adalah VB kuadrat dari persamaan yang kedua. Kita gabungin. Kita substitusikan satu persatu. Sehingga jadi ini. Suatu persamaan ini. Di sini dapat kita coret GR-nya, coret. Sehingga sisa 1 kurang cos theta sama dengan cos theta. Cos theta min cos theta-nya ini pindahkan ke ruas kanan akan menjadi 2 cos theta. Sehingga cos theta sama dengan 1/2 karena 2 dipindahkan ke kiri. Karena jadi bagi otomatis jadi 1/2. Yang ditanya sini adalah cos berapa sih yang sama dengan setengah? Yaitu cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah atau 0,5. Jadi dapat kita hitung tetanya itu sama dengan 60 derajat. Atau biasanya yang biasa disebut itu pi per 3. Karena pi itu adalah 180 derajat. 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Jadi sama aja. Ini adalah pertanyaan yang pertama, yaitu menanyakan tetanya atau sudutnya. Yang kedua yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat pada benda kedua. Bukan benda kedua, benda di posisi terakhir. Dapat diketahui beberapa persamaan pada pembahasan pertanyaan pertama, yaitu VB kuadrat sama dengan GR cos theta. Yang kedua, tetanya 60 derajat. Tidak susah lagi, tinggal kita substitusikan nilai tetanya. Substitusikan nilai theta pada persamaan pertama. Tinggal VB kuadrat sama dengan GR cos theta. Ini persamaan yang pertama. Kita ulang lagi, VB kuadrat sama dengan GR cos 60 derajat karena tetanya 60 derajat.
Kita ubah dulu cos 60 derajat ini jadi setengah, GR dikalikan setengah sama dengan GR dibagi 2. Sehingga VB kuadrat sama dengan GR per 2. Karena kuadrat di ruas kiri, pindahkan melewati sama dengan akan menjadi akar. Sehingga kecepatan sesaat benda tersebut adalah GR akar GR per 2. Sekian dan terima kasih.